Bismillah. Berapa sudah menyala ini? Ya Allah. Kok serentek nyala virusnya ini. Mungkin nikmat kesehatan bukan hanya kesehatan fisik dan jasmaninya kita, rohaninya kita, tapi mungkin ini yang tidak kalah penting, kesehatan ekonominya. Itu yang sangat kita syukuri tentunya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena syafaat beliau kita sampai hari ini masih diberikan husnul khotimah untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada kita semua, yaitu sebagai pendidik, tentunya apalagi pendidik PAUD yang merupakan fondasi generasi emas ke depannya. Amanah yang sangat luar biasa, ibarat rumah kalau fondasi nggak kokoh, pasti yang disalahkan ini yang buat fondasi ya, karena kalau atap kan tidak melanjutkan saja. Semoga kita menjadi pendidik yang amanah sehingga kita menciptakan generasi-generasi emas ke depannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan tentunya Ibu Kepala Sekolah yang sangat luar biasa, juga lolos di sekolah pemuda angkatan yang ketiga. Bunda-bunda yang sangat saya cintai tentunya, yang selalu dirahmati Allah. Mungkin salam kenal dulu ya, karena kalau tak kenal kita tidak cinta. Kalau sayang terlewatkan, kalau sayang hanya sekedar sayang, tapi kalau cinta tentunya dari cinta itu sudah melingkupi rasa sayang dan semuanya dari hati, insya Allah kata cinta. Mudah-mudahan pertemuan hari ini akan membawakan dampak yang walaupun tidak besar, insya Allah sedikit memberikan pencerahan kepada bunda-bunda. Saya hadir di sini bukan karena saya ingin menggurui, tidak. Kalau lebih hebatnya pasti bunda-bunda lebih hebat, karena jam terbangnya juga lebih tinggi daripada saya. Beliau sudah lebih senior dari saya, tentunya mengajarnya juga lebih hebat. Di kurikulum Merdeka katanya bukan karena senior, bukan karena junior. Walaupun mengajarnya 20 tahun katanya, kalau kita tidak terus mengupdate hal terbaru, sama saja tidak ada junior dan senior. Justru yang senior harus mengupdate terus, karena kalau tidak katanya lebih baik tidak usah mengajar. Ini seperti itu. Hanya mengutip dari beberapa TikTok yang disampaikan. Jadi tersinggung tidak tersinggung ya kita. Kalau tersinggung itu berarti memancing kita. Kalau tidak tersinggung malah bahaya dengan bahasa itu. Oke, selanjutnya langsung saja. Mungkin di sini kita satu hari akan sharing bagaimana akan kita jadwalkan dari bagaimana kita akan sharing course. Kita sharing dulu dari secara umum global, nanti terus ke course, modul, asesmen, kalau nyampe dan pelaporan seperti apa yang Bu Darwati minta, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Kalau tidak ya nanti mungkin insya Allah kita akan dipertemukan di hari yang lebih indah lagi. Mohon maaf sekali lagi karena saya terlambat. Sebenarnya sudah jam 8 saya berusaha dari rumah tadi. Tapi ya mungkin perjalanan ini saya ayahnya juga dekat. Ayahnya dari tadi menyemangat saya dekat itu di situ aja saya pernah kesana. Dan ya ampun saya dengan ya luar biasa ini ya yang memang tugas di tempat-tempat seperti ini. Selanjutnya langsung saja bagaimana kurikulum Merdeka itu kita terapkan di lingkungan kita sendiri. Dan kita ini bukan pembelajaran anak, pembelajaran andragogi yang dewasa. Jadi kita lebih ke saya. Menurut Ibu, apa sih kurikulum Merdeka itu sebenarnya? Ya kan? Yang Ibu pahami yang selama ini, menurut saya, pusing saya. Sebenarnya apa yang Ibu pahami dulu dari kurikulum Merdeka? Apa perbedaan
perbedaannya dengan kurikulum K13. Ini kan hanya hal mendasar yang saya ingin tahu dari itu. Jangan sudah terdengar kurikulum merdeka banyak yang menarik diri. Lebih enak kurikulum K13. Hasilnya kan pasti banyak yang begitu. Banyak juga yang bilang kurikulum K13 saja saya belum mengerti, sudah tambah lagi kurikulum yang baru. Ini apalagi ini sudah dulu KIKD, sekarang sudah dirubah CP. Apa ini, saya tambah bingung, tambah pusing. Nah, kita belajar dulu mendasar. Apa yang Ibu pahami tentang kurikulum merdeka? Dari siapa dulu? Kita kan curhat nih. Curhatnya nanti nyampainya ke saya aja, nggak ada yang ke pusat, nyampainya ke saya aja. Kalau menurut saya kurikulum merdeka itu metode pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Jadi kita membuat acuan belajar itu, membuat rencana pembelajaran itu semuanya disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik, terus minat dan bakat dari peserta didik. Tidak seperti dulu. Kalau dulu itu kayaknya saya baru ya Bu, saya belum pernah mengajar, dulunya cuma mendengar cerita dan membaca. Kalau yang dulu itu plek semuanya dari guru gitu. Jadi pokoknya mau tidak mau ya yang sudah dirancang ini bisa tidak bisa, mau tidak mau, tertarik tidak tertarik, ya siswa harus mengikuti. Mungkin seperti itu. Kalau yang sekarang lebih fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik, dengan karakteristik peserta didik, juga dengan minat dan bakat dari peserta didik. Makanya sebelum menyusun itu ada yang namanya penilaian awal atau asesmen awal itu untuk menentukan nantinya sejauh mana pemahaman dari peserta didik, sejauh mana minatnya untuk pembelajaran tersebut. Kemudian disesuaikan dengan karakteristik dari satuan pendidikan juga. Karakteristik yang dimaksud itu meliputi lingkungan dari lingkungan dari satuan pendidikan, satuan letak geografis dari sekolahnya, misalnya melihat di lingkungan di depan, belakang, kanan, kiri atau sekitarnya apa yang menonjol, termasuk budayanya, seperti itu. Mungkin Bu Kepala Sekolah mau menambahkan. Saya sependapat dengan Bu Susi. Memang kalau dulu itu kayak indikatornya kan sudah ditentukan. Kalau sekarang itu lebih fleksibel, lebih ke arah mana anak itu yang disukai anak, yang diminati anak, seperti itu. Benar yang dikatakan Ibu Susi, kalau seandainya kita di daerah kita itu di kampung, berarti kan nggak sama modul ajarnya, ibaratnya materinya dengan yang di kota. Mungkin di sini lebih ke pertaniannya atau yang ada di lingkungan sekitar sekolah itu di mana, dengan masjid, berarti kita akan menggali tentang informasi tersebut, dekat dengan pasar atau dekat dengan, karena di sini juga dekat dengan SD, SMP, dekat dengan perkebunan. Mungkin anak-anak bisa materinya itu bisa langsung ke yang nyata, yang dilihat oleh anak tersebut. Mungkin dari saya terus. Saya pulang ya, tidak dapat semua. Ya, luar biasa. Good job. Artinya saya nggak usah jelaskan lagi karena memang Bu sudah pahami, bahkan lebih dari saya dalam menjelaskan. Ya, betul. Dalam arti kita tarik benang merahnya bahwa pembelajaran kurikulum merdeka itu sebenarnya kan penyempurnaan saja dari kurikulum K13. Kurikulum K13 dalam arti ini udah miskonsepsinya justru banyak yang berbesar. Ini jauh berbeda dengan kurikulum K13 gitu. Padahal kan enggak. Ini kan penyempurnaan dari kurikulum K13. Lebih kalau dulu K13 kurikulum tadi Ibu menyampaikan, Bu, saya lebih ke karakteristik peserta didik. Iya, memang kita berpusat pada siswa, peserta didik. Bukan lagi guru yang sebagai saya ini loh sumber materi, pokoknya semuanya ada di saya. Kan tidak. Guru lebih memfasilitasi siswanya yang tadi sesuai dengan kearifan lokal, Ibu cerita. Sebenarnya itu bahasanya kearifan lokal yang dekat dengan pasar, letak geografisnya, dan bagaimana
lokasi pertaniannya, ekonominya, dan sebagainya. Kita menentukan bagaimana benang merahnya bahwa sesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan kita. Nah, itu ditarik benang merahnya tadi, sesuai kearifan lokalnya, sesuai bagaimana letak geografis sekolahnya, nah, dan bagaimana siswanya kebutuhan, minat, dan bakat peserta didiknya. Jadi hal-hal itu yang memang akan kita kembangkan dari kurikulum merdeka. Ada yang nanya ke saya juga, ya KIKD-nya ditaruh di mana? Terus hubungannya KIKD gimana? Berarti sekarang nggak ada KIKD. Berarti KIKD itu nggak ada ya? Saya hanya ingin mengetahui. Kalau dulu istilahnya KIKD, sekarang ganti CP dengan AT. Berarti KIKD-nya kemana tuh? Jangan sampai kita ditanya nggak tahu loh sekolah penggerak. Oh iya memang itu pakai KIKD, tapi terus KIKD-nya dilarikan kemana Bu? Ya, itu jangan sampai CP. sekarang CP. JP. Berarti KIKD nggak ada? Yang dulu istilah KIKD itu sekarang ganti CP. Jadi JP itu berarti udah nggak pakai. Jangan sampai kita dicecer di situ bingung jawab, ya pasti bingung, nah, gitu ya. Kalau dulu bahasanya KIKD-nya melebur Bu, gitu ya, melebur. Kalau dulu KIKD isinya apa sih? K13, jangan sampai bahasa sudah gara-gara kurikulum merdeka KIKD dan nenek moyangnya itu ibu nggak pahami. Terus ibu nanti diketer, ya memang benar Bu. Tapi kan yang merasa bisa kurikulum K13 akan meneror kita tuh. Kamu sombong tuh dengan CP-mu. Terus KIKD larinya kemana? Yang dulu KIKD sebenarnya itu isinya apa sih KIKD? Tahu nggak? Isinya KIKD apa? Apa sih yang kita ajarkan di kurikulum K13? Ya benar KIKD. Tapi apa sih yang ada di dalam KIKD? Kompetensi intinya itu sebenarnya ada apa di situ? Kita paham dulu loh itu sebelum kita lari. Enggak, ini cuma mengulas saja, nggak usah takut. Supaya teman-teman enggak kita siapkan ini supaya Bunda nanti kalau ngasih materi ke teman udah kuat nih. Ya enggak? Pasti dicecer. Sebelum ngasih itu kan dulu kita KIKD. Ya, ada kompetensi inti. Itu larinya kemana? Terus dihubungkan dengan CP gimana? Pasti ditanya tuh. Iya enggak? Enggak pernah muncul itu enggak? Ya alhamdulillah kalau enggak muncul. Belum berani. Iya, karena ibu mungkin belum sering lagi ya. Kalau di kota kan langsung saya dicecer itu. Mati banyak, saya juga belum. Maksudnya kita kan memberikan apalagi sekolah penggerak angkatan 1 itu kan benar-benar yang disorot, yang benar-benar memang kayak hebat. Padahal enggak, kita itu daftar itu terus kita lulus itu kan karena rezeki gitu aja ya, diberi kesempatan. Tapi ya alhamdulillah, karena kita sudah dilahirkan pertama istilahnya anak sulung itu bisa nggak bisa role modelnya itu kata dianggap kakak gitu ya. Dan pusat pun bilang jangan enak-enak angkatan 1 ya, kita dibilang karena bunda-bunda ini kakaknya duduk di kursi panas. Ada ini mau lahir adik-adiknya, jangan sampai ditanya adik nggak tahu, mentang-mentang udah kakak, jangan bilang aja saya kan senior, nggak ada. Kalau ditanya nggak bisa, itu temuan gitu. Waduh, berat amat. Kita juga dapatnya apa sih dari sekolah penggerak gitu? Kok kita jadinya kayak wah harus ini gitu ya. Baru terus sorotan dengan dari teman-teman, kamu dikit-dikit terlibatnya, kamu kan sekolah penggerak, kamu aja, yang kamu yang gini kan, kamu yang bisa. Ini bukan sahabat sendiri itu bukan. Tapi ya alhamdulillah, tapi ya dengan itu kita memang berpacu untuk bisa gitu ya. Ya udah, kita kembali lagi karena intermezzo supaya juga terlalu tegang. Sebenarnya kita hanya curhat di sini. Jadi yang dulunya kompetensi inti yang ibu ketahui dari kompetensi itu dulu apa? Nanti jadi itu jadi gampang nih kita respeknya ke CP. Iya. Itu dulu kan di kompetensi inti KI yang dulu yang di kurikulum K13 kan itu mengajarkan spiritual, ya enggak?
pengetahuan dan keterampilan. Nah, kadang itu sebenarnya kita paham, tapi mengungkapkan itu hanya terdapat di dada. Nah, itu KI-nya yang terus kompetensi spiritual, yang terus pengetahuan, keterampilan itu akhirnya akan larinya kan ke KD itu. KI 1 yang katanya spiritual, KI 2 kan pengetahuan, KI 3 kan keterampilan, ya enggak? Nah, itu semua melebur menjadi satu, enggak dipecah-pecah. Kayak dulu KI 1.1, KI 2.2 dan sebagainya, itu melebur menjadi satu, semuanya utuh di CP. Nah, CP-nya itu akhirnya dibelah menjadi 3. Ada yang dulunya KI 1 spiritual, KI 2 pengetahuan, KI 3 keterampilan, melebur menjadi CP-nya itu menjadi 3. Ya jangan dicari-cari lagi, yang sudah namanya dilebur, ya udah dimasak jadi satu di dalam bentuk gelondongan. Yang CP itu dibelah menjadi 3 elemen. Nah, sekarang itu elemen apa? Nah, jati diri, bukan istilah ya, dasar-dasar literasi matematika, saya psikologi, rekayasa dan sebagainya, itu nenek moyangnya. Gitu, kalau dulu dibilangnya STEM, tapi kan sekarang dibilangnya dasar-dasar literasi gitu ya. Nah, bahasanya aja yang sudah lebih berat. Dan itu ditetapkan di mana? Di mana tuh? Ada, masih ingat tidak? Ketetapannya di apa? Nah, harus hafal. Ibu kalau menyampaikan harus ada dasar hukumnya. Nanti kalau ibu dilawan, nah ibu nggak tahu dasar hukumnya gitu ya. Dasar hukumnya ada di BSK, Badan Kurikulum Standar Kurikulum Nasional. Gimana? Di 00, di awal itu di 008, kemudian diperbaharui menjadi di 033. Itu khusus CP, perkembangan anak. Nah Bu, nanti profilnya di mana? Besarnya lain lagi. Harus kita pahami betul. Ini yang hanya menjelaskan untuk nanti internalnya. Paham ya? Bahwa di kurikulum Merdeka terpisah antara intra dan kokurikuler dan ekstrakurikuler itu terpisah masing. Umat Bu. Nah, pelan-pelan. Makanya saya kupas sedikit-sedikit biar ada gambaran untuk menuju ke sana. Jangan langsung saya jebreng, ini loh intranya ini. Nanti kalau ibu berbagi, ibu juga bingung. Ya kan? Kalau sudah ada gambaran, oh dari arahnya kita tarik benangnya ke sini. Jadi nanti kalau teman-teman nanya kan saling mengingatkan. Kita satu kesatuan, jadi saling mengingatkan. Jangan kadang memang teman itu tanyanya bukan bertanya ingin tahu. Ada orang yang bertanyanya ingin tahu, ada orang yang bertanyanya ingin menjatuhkan, dan memang benar-benar tidak tahu. Ada 3 golongan kalau kita menghadapi audiens, ya. Sampai di sini ada dulu yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut. Sebelum saya lanjut, nah kita pelan-pelan aja Bu. Yang penting jangan saya drill yang nanti. Oke, sudah ya. Beskapnya. Jadi beskap capaian perkembangannya intrakurikuler yang kita pakai hari-hari itu yang CP 3 elemen itu. Nilai budi agama dan budi pekerti itu yang pertama, CP pertama. Dan yang kedua jati diri, yang ketiga tadi ibu singkat dengan STEM, sebenarnya bukan STEM, dasar-dasar literasi, numerasi dan sebagainya itu ya. Oke. Nah, itu semuanya ada di Beskap yang sudah diperbarui, terbaru di Beskap 033, itu bisa dicari. Sedangkan yang profil pelajar Pancasila P5-nya ada di Beskap 009. Sudah mau semesteran, CP-nya harus
bagaimana celotehan anak untuk ditulis itu harus paham. Penilaian hariannya seperti apa, P5-nya apa yang akan ibu berikan rapor. Udah siap kan? Tinggal 2 minggu kayaknya, tinggal 1 minggu bahkan tadi. Ya, ya gitu. Dan CP-nya bisa-bisa apakah ibu di KOSP-nya masih bentuk gelondongan atau memang sudah dipisahkan per elemennya. Kita pagi senam, kalau Selasa itu duha, kadang duhanya itu kadang kita pagi, kadang kita pas istirahat, kadang ada yang bukan belum dibawa dan lain-lain gitu. Kalau Rabunya itu Rabu bugar, selain senam anak-anak diajak untuk memanjat, bergantung, mungkin memanjat di sebelah di jaring laba-laba, melompat dan lain-lain. Kalau Kamis itu Kamis sehat itu kita kalau nggak cuci tangan barengan kita gosok gigi bersama, sama-sama gosok gigi. Kalau Jumat itu kita fokus untuk keagamaan. Jadi kalau hari Jumat itu pagi senam, habis itu masuk di kelas, habis doa terus hafalan hadis, hafalan doa-doa, hafalan surat-surat pendek. Kalau itu kan sudah setiap pagi kalau yang hafalan-hafalan itu. Tapi kalau hari Jumat itu kita nulis hijaiyah dengan membaca Iqra. Jadi kita masing-masing anak itu kita kasih buku kecil. Jumat ini dia ngajinya Iqra-nya sampai di mana. Nanti Jumat depan sampai di mana lagi, naik apa belum, seperti itu. Kalau hari Sabtu itu seperti biasa pagi senam, pembelajaran, terus siangnya jam istirahat itu makan bersama. Biasanya wali murid yang tentukan wali murid. Anak-anak kan di sini biasanya sarapan di rumah. Jadi jajannya itu jajan yang ada di kantin saja, dengan kadang lari juga ke depan. Memang apa kata hari Sabtu itu biasanya kita makan bersama bareng-bareng. Tapi juga di sini nggak ada. Dulu saya nggak makan karena sudah sarapan gitu. Ada juga kan ada gantian antara wali murid dengan sekolah kasih bersama. Itu gitu. Boleh? Kurang lebih sebenarnya sama. Kalau di saya karena kalau dulu ada ya kantin sekolah ketemu masyarakat, tapi semenjak COVID udah nggak lagi. Karena kita juga berpikir ekonomi harus seperti itu. Jadi kami malah tutup pagar itu kan rapat. Jadi nggak ada. Ada yang bawa uang kerja, kita mau belanja, mau beli, enggak. Uangnya di pertemuan seperti ini, 10 kali pertemuan. Jadi itu 2 minggu. 2 bersama kami, tapi itu 10 kali pertemuan. Apa saja sih yang dilakukan dalam 10 kali pertemuan itu? Jadi yang ingin kita capai ini 4 ini sebenarnya. 3 aja sebenarnya, tidak boleh. Ini dulu saya menulis 4. Berikan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus mandiri, gotong royong, kenalan kritis yang dicapai. Model pembelajarannya tatap muka, fase fondasi, subtema aku sayang bumi, hijaukan dengan menanam bawah. Fokusnya. Tujuannya anak merawat memelihara bawah sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Anak dapat berkreasi dan berimajinasi tentang bawah itu seperti apa. Ini deskripsi umumnya, alat dan bahan yang digunakan, sarana dan prasarananya. Kenapa dia jadi kayak panjang? Karena di sini
sumbernya, bukunya dari apa, videonya dari mana, terus gimana, itu ada. Kalau itu ngeklik ini akan muncul. Kalau misalnya saya kirim audio ke itu tinggal ngeklik ini kan muncul itu video-videonya karena sudah kami lampirkan ininya di sini. Jadi itulah kalau di Merdeka Belajar gurunya nggak setengah mati lagi. Saya harus cari media di mana saat saya mau berbicara tentang bawang, dia sudah bisa. Jadi guru mau dalam saya mau mengajarkan misalnya tentang hewan kupu-kupu, ya udah dia cari di link YouTube ini tentang misalnya tentang metamorfosis kupu-kupu, ya udah dia masukkan di situ. Jadi saat pembelajaran ya tinggal ngeklik aja. Nggak kayak dulu lagi cari, kalau nggak bukunya apa. Kalau memang buku ya dicantumkan penulisnya siapa, gitu. Judul bukunya apa itu tetap harus dicantumkan. Kalau yang pakai berbasis buku, karena ini berbasis video, ini link YouTube-nya yang kita cantumkan. Nah, ini peta konsepnya. Setelah melakukan tema yang dikenalkan pada anak, guru membuat peta konsep sebagai dasar dalam topik yang dibahas sebagai berikut. Sebenarnya ini peta konsep ini dan gurunya yang merakit anak bersama anak. Terus gurunya nanti tinggal mengembangkan ini loh yang ini dibahas anak sebenarnya. Nah, kalau bawang itu manfaatnya apa? Gitu. Ke papan tulis gurunya nulis apa yang diungkapkan anak tadi, bukan dalam arti kami menulis satu dua, maksudnya dalam arti yang beda ya. Dalam arti kita menulis peta konsepnya dengan kita mengajar 1, 2, 3 di papan, dibedakan betul. Kok penulis iya, kami menulis itu bahasa anak yang kita tuangkan di situ, biar dia bahagia bahwa apa yang diucapkan dihargai oleh gurunya. Ini ya, misalnya Bu, ya manfaat bawang apa untuk masak, Bunda? Tulis masak apa? Ciri-cirinya apa? Ada merah, ada putih, tulis. Gitu ya. Itu yang kita harus ditulis nih supaya mengingatkan kepada mereka. Terus kurang ide kegiatan. Nah ini tahapan proyeknya yang saya bilang, apakah ibu sudah paham tentang permulaan, pengembangan, dan penyimpulan. Beda ya dengan yang ada di Intel. Kalau proyek, setiap proyek harus ada ini. Kemarin sempat saya ikut dengan fasilitator angkatan 2 karena katanya ada lagi tahap setelah itu, ada tahap apa gitu. Itu ditaruhnya di mana saya bilang. Bukankah ini di yang terus saya bilang, Bu, yang Bapak pahami itu sebenarnya dari permulaan apa sih? Pengembangan apa sih yang dipahami? Penyimpulan akhir apa sih yang dipahami? Belum tentu Bapak berbicara itu Bapak paham. Ibu paham nggak tentang permulaan, pengembangan, dan penyimpulan? Coba gambaran Ibu aja dah. Udah buat ini? Belum. Kita belum buat. Coba pemahaman Ibu aja permulaan itu. Memperkenalkan bawang itu apa, bu konkretnya itu bukan seperti itu. Yes. Sebenarnya permulaan ini ya, permulaan apa sih yang akan kita lakukan di dalam objek itu? Yaitu memantik ide anak itu, kita berdiskusi awal dulu. Sebelum kita ke proyek, kita diskusi dulu dengan anak. Kita mau proyeknya ini ya, mengenai menanam bawang nih. Tapi kan kita perlu kenalkan, nggak tiba-tiba jebreng langsung masuk kan? Nah, kita kenal, memantik dulu apa yang anak-anak ketahui tentang bawang. Gimana Kita kemarin kita belajar itu kan kita nonton video, pokoknya kita tema ibu ceritanya kendaraan. Kita putarkan dulu tentang video tentang kendaraan. Tapi kita pantik dulu, jangan langsung nonton. Oh, gitu. Kan ada ini alurannya, memantik ide anak dulu. Terus habis itu kita nonton. Nah, ini di hari Sabtu nih menonton video tentang bawang. Tapi kita tanya dulu nih sebelum masuk ke sana, masa tiba-tiba langsung ayo nak, yang penting nonton bawangnya aja dulu. Kan enggak, ya enggak kita diskusi ringan dulu. Anak-anak tahu enggak sebenarnya apa yang Bunda bawa nih?
Bundanya nggak perlu nyebutin apa yang bunda bawa ini. Ya itu yang mau saya bawa ya. Ada bisa yang langsung bawa, ada juga yang enggak. Boleh kok dipegang, silahkan. Boleh kok dicium, baunya gimana gitu. Jadi gurunya nggak usah berbicara ini bawang loh nak, baunya begini, nanti buat madak kita pedih, nggak usah. Itu anak-anak semua yang akan berbicara. Coba yuk, silahkan itu bawangnya dilihat ya, boleh dipegang. Coba diraba-raba bentuknya gimana. Itu semua anak yang akan menjawab, jangan gurunya. Nak, ini bawang, saking pinter gurunya ya. Ini bawang, ini warnanya putih ya nak, ini warnanya merah ya. Kalau bukan merah putih berarti bukan bawang bu. Bingung lagi gurunya jawab. Enggak, anaknya aja yang akan berbicara itu. Kan kita hanya memantik. Sampai, oh ini kalau kita biasanya nemu ini di mana kita ketemu dengan ini barangnya. Oh ini biasanya dari dapurnya mana. Di tukang warung juga ada kok, bisa kamu lihat. Iya, waktu saya makan mungkin dia bisa cerita banyak itu walaupun kita hanya berbicara itu. Saya kan ke warung, waktu ke warung itu sebelum jualin dia ada potong-potong bunda. Oh gitu. Itu orangnya nangis, kenapa nangis? Nah, temannya yang lain jawab, mungkin dia sedih kali ya, gitu. Temannya yang jawab, padahal enggak, padahal itu kan karena pedisnya bawang itu tadi. Tapi kan anak-anak mempunyai versi yang berbeda-beda saat berimajinasi. Itulah sebenarnya tugasnya guru itu hanya memantik, biar mereka berbicara sebidang itu. Akhirnya kita, yuk kita nonton tentang bawang. Udah mereka berbicara banyak, kita rekam aja, kita kumpulkan. Oh yang sana punya celotehan ini, yang sana punya celotehan ini. Oh yang ini saya yang sana bisa bertanya tentang ini, dia memiliki ide kreatif ini. Itu tugasnya guru. Itu ya. Gini. Sudah, itu video. Sudah tadi. Nah, melukis 2023. Enggak, tanya pesan Kartini 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, sebagai umat yang beragama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat sehat sehingga kita masih diperkenankan untuk berkumpul pagi ini di TK Aisyah Bustanul Asfal 3 Salawati dalam keadaan sehat untuk mengikuti diskusi terkumpul bersama guru SD kelas awal. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu menjadi hambanya yang beriman dan mendapatkan syafaat hingga yaumul akhir. Yang saya hormati Ibu Pengawas TK Kabupaten Sorong, yang saya hormati Ibu Kepala TK, yang saya hormati para tamu undangan dari Kepala SD 40 atau yang mewakili, guru kelas awal dari SD 40 atau yang mewakili, Ketua PDA Kabupaten Sorong atau yang mewakili, Majelis Dikdasmen Aisyah Kabupaten Sorong atau yang mewakili, dan Ibu Guru TK Aisyah Bustanul Asfal 3 Salawati yang saya banggakan. Terima kasih telah berkenan hadir hari ini menghadiri undangan kami. Mohon maaf undangannya pagi sekali karena memang kegiatannya dilaksanakan pagi karena Ibu Pengawas nanti siang ada kegiatan lain seperti itu. Jadi di sini saya akan membacakan susunan acara karena ini acaranya diskusi. Jadi kita semi formal, nggak formal banget. Jadi yang pertama pembukaan seperti sebagaimana yang sudah berlangsung. Kemudian yang kedua nanti akan ada sambutan atau sepatah dua kata dari Ibu Kepala Sekolah sekaligus membuka acara, dan kemudian yang selanjutnya akan ada pemaparan materi dari pengawas TK. Selanjutnya kita akan diskusi bersama. Baik, marilah ibu-ibu kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah sekaligus membuka acara. Kepada Ibu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Alir Mawili, yang SD 40, yang saya hormati Ibu Guru SD kelas 1 dan SD 40, yang saya banggakan Ibu PDA atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Majelis Dikdasmen atau yang mewakili, beserta Dewan Guru TK Aisyah Ustaz Alfa Tiga Salawati. Pertama-tama sebatasnya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dipertemukan kembali di TK Aisyah 3 Salawati ini, walaupun masih pagi karena memang kondisi saat ini jadwalnya padat Ibu, mohon maaf sekali. Kita juga sepagi ini sampai siang nanti kita ada, insya Allah ada 3 agenda. Yang pertama yaitu diskusi terkumpul, yang berikutnya jam 9 sampai jam 10 nanti insya Allah akan ada pembagian raport, yang 10 sampai setengah 12 insya Allah ada PMO dari sekolah penggerak. Jadi mohon maaf kalau acaranya sepertinya bertabrakan karena memang deadline-nya harus hari ini. Kalau besok nanti rapotnya yang SD juga katanya SD 40 juga pembagian rapot. Jadi kami mohon maaf mungkin menyita waktunya sebentar untuk diskusi terkumpul bersama guru SD kelas awal di TK Aisyah 3 Salawati. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diskusi terkumpul bersama guru SD kelas awal kami buka secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dari saya itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil menunggu tamu undangan yang lain, ibu-ibu mungkin masih ada yang berhalangan hadir pagi, jadi sambil kita dengarkan materi dulu dari Ibu Pengawas TK Kabupaten Sorong. Kepada Ibu saya persilakan. Monggo Pak. Silakan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di pagi hari ini di TK Aisyah 3 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pertemuan ini adalah diskusi terkumpul antara guru SD kelas bawah dengan guru TK Aisyah, guru TK. Jadi sebelumnya Tuan Rumah Kepala Sekolah beserta Dewan Guru TK Aisyah 3 yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala SD 38 dan SD 40 beserta gurunya, kemudian perwakilan